Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How's life today? Baik, di video kali ini saya akan membagikan lanjutan yang kemarin, yaitu part of speech, tapi ini yang ketiga, yaitu di sini ada noun atau kata benda, ya. Apa sih yang dimaksud kata benda, ya? Artinya yaitu suatu kata yang menunjukkan benda, nama orang, tumbuhan, hewan, tempat, dan gagasan, baik yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Jadi yang dimaksud dengan noun atau kata benda itu bisa berupa apa saja, bisa kata benda itu sendiri, kemudian nama orang, ya, nama orang ini juga termasuk kata benda, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan ini juga termasuk kata benda. Kemudian ada hewan, ya, hewan ini juga kata benda, ya. Kemudian ada tempat-tempat, ya, masjid, kemudian sekolah dan sebagainya juga termasuk kata benda. Dan yang terakhir yaitu gagasan, ya, gagasan-gagasan ini juga termasuk di kata benda. Dan kata benda ini juga bisa dilihat, ya, ada dua, ada yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat, ya. Untuk lebih gampangnya, di sini ada beberapa contoh dari kata benda, ya. Jadi ada dua, ya. Yang pertama ada konkret, ya. Yang kedua ada abstrak, ya. Apa yang dimaksud konkret yaitu nyata atau bisa dilihat. Jadi kata bendanya itu bisa dilihat, ya, atau kasat mata lah, seperti itu. Contohnya seperti apa, ya? Di sini ada house, ya, rumah, chair, kursi, sky, money, pen, dan sebagainya, ya. Jadi untuk kata bendanya bisa dilihat, ya, bisa dilihat, bisa dipegang, ya. Kemudian yang kedua, ya, ada Tono, ada Doni, ada Lucy, ada Indra, ada Diana. Ini kata benda berupa nama-nama orang, ya. Bisa berupa Jack, bisa berupa Tugiman dan sebagainya, yang banyak, ya. Yang penting nama-nama orang ini juga masuknya di noun, ya, kata benda. Kemudian ada flower, ya, flower, tree, jasmine, rose, leaf, dan sebagainya. Ini juga termasuk di kata benda, ya, kata benda yang nyata atau dapat dilihat, ya. Kemudian ada horse, dog, cat, bird, sama buffalo. Ini contoh kata benda yang di hewan, ya. Ada contoh yang lainnya juga, hewan-hewan yang lainnya juga termasuk di kata benda, ya. Kemudian ada mosque, building, temple, dan sebagainya. Ini juga termasuk kata benda, ya. Kemudian yang kedua, ya, pembahasan yang kedua yaitu tentang abstrak, ya, atau tidak nyata atau tidak dapat dilihat, ya. Jadi kata benda yang selanjutnya yaitu jenis yang kedua yaitu abstrak, yang dimana kata benda tersebut tidak nyata atau tidak dapat dilihat, ya. Apa saja yang dimaksud di sini? Ada love, ada health, ada agreement, ada decision, ada ghost, ada devil, ada wine, ada yang lainnya, ya. Di sini kan tidak bisa dilihat. Contoh love, cinta, ya. Apakah bisa dilihat cinta? Tidak, ya, tentunya, ya. Tapi masuknya di mana? Masuknya tetap di kata benda, ya. Kemudian ada health, sehat, ya. Sehat di sini juga tidak bisa terlihat, tetapi masuknya di kata benda juga. Begitu juga dengan agreement, ya, persetujuan, ya. Kemudian decision, ya, dan sebagainya. Kemudian juga ada ghost, ya, hantu, ya. Devil juga sama, ya, tidak
terlihat ya, tetapi juga masuk di kata benda ya. Ada wine juga termasuk ya. Kemudian contoh yang lain apalagi ya, yang termasuk dari kata benda ya, yang tidak bisa terlihat, bisa juga malaikat ya, angel dan sebagainya, itu juga termasuk kata benda ya, kata benda tetapi tidak bisa terlihat. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya di noun kata benda itu yaitu bisa menunjukkan benda, kemudian nama-nama orang, kemudian tumbuhan ya, kemudian ada hewan ya, tempat dan gagasan-gagasan ya. Jadi yang dimaksud di situ masuk di kata benda seperti itu. Kemudian kata benda tadi dibagi menjadi dua, yaitu ada konkret sama abstrak ya. Konkret yaitu yang bisa dilihat, sedangkan abstrak tidak bisa dilihat. Tentunya yang bisa dilihat ini contohnya banyak sekali ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi seperti itu. Dan abstrak juga contohnya juga cukup banyak seperti itu ya. Tentunya teman-teman bisa membedakan ya, mana yang jenis-jenis kata ya, tentunya di kata noun, karena noun ini contohnya juga cukup banyak seperti itu. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan, semoga sedikit yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Cukup sekian, terima kasih.